Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya kejadian seorang anak muda usia 25 tahun sebelum merdeka atau sebelum Indonesia merdeka adanya. Saat itu seorang Ayah Sadam bertemu dengan seseorang, katakanlah ahli veteran yang sudah sepuh, katakanlah berusia senja, menceritakan tentang adanya kejadian ganjil sebelum Indonesia merdeka. Saat itu ada di daerah pegunungan. Beliau tinggal di sana. Mari kita lanjutkan kisah selengkapnya, saudara-saudara. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apakah dengan sosok pemuda usia 25 tahun? Dengan adanya kehadiran dia membuat lawan kocar kacir adanya. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu penduduk yang ada di daerah pegunungan, rumah berjarak masih paling dekat 1 kilo di antara rumah pertama dengan rumah penduduk yang lainnya. Kondisi suasana lingkup masih alami, pepohonan masih subur seperti hutan belantara adanya. Kalau kita kembali mengenai Indonesia sebelum merdeka, saat itu memang Indonesia banyak pendatang turis, katakanlah suasana sedang genting adanya kehadiran beberapa manusia dari negara lain, katakanlah zaman penjajahan. Kebetulan saat itu ada seorang ibu-ibu dengan memakai satu slayer yang ada di tangan kanannya, bertuliskan adalah PPPK, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Disitulah beliau dengan rajinnya meracik obat-obatan herbal secara alami untuk mengobati semua orang-orang yang terluka oleh musuh-musuh yang ada. Pada saat itu Indonesia memang betul-betul tidak memiliki senjata modern, hanya cukup dengan satu batang pohon bambu yang dibikin runcing adanya, termasuk perlengkapannya adalah ketapel. Salah satu ibu-ibu, figur seorang ibu yang dengan rajinnya mengobati orang-orang yang terluka. Di saat perang, katakanlah dianggap usai, suasana damai, mereka dengan santainya yang sakit berkumpul di mana adanya markas yang ada di bukit yang ada. Pada saat
seorang ibu sebagai, katakanlah kalau bahasa modernnya adalah tabib, seorang ibu yang selalu mengobati orang-orang yang terluka, tembak, macam-macam, kena sayatan-sayatan benda tajam. Beliaulah yang mengobati semuanya. Selang beberapa hari kemudian, di saat si penjajah itu hadir, beliau kebetulan sedang mengirim makanan untuk orang-orang yang di markas. Memang si ibu ini tugasnya banyak sekali. Di satu sisi mengobati, di satu sisi beliau mengurusi tentang masalah makanan. Beliau adalah pemimpin utama bagian dapur masak yang ada. Saat di perjalanan mengirim makanan, tiba-tiba dicegal oleh musuh. Menurut si musuh, kalian mau ngirim di mana? Kata orang bule mengatakan demikian. Lantas seorang ibu sebagai penanggung jawab dapur, yaitu termasuk merangkap sebagai seorang tabib, beliau mengatakan, saya akan mengirim makanan buat orang-orang yang ada di sana. Orang-orang pada sakit. Tiba-tiba si musuh itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ternyata sesuatu yang berjenis bubuk. Hampir semua makanan diberikan bubuk. Bubuk apakah itu? Lantas seorang ibu, figur seorang ibu yang bertanggung jawab tentang masalah kesehatan mereka, termasuk makanan-makanan. Setelah musuh tersebut pergi, sambil pergi mengatakan, ya sudah, sono, kembali, teruskan. Seorang ibu tidak kalah cepat. Beliau sudah mengetahui adanya musuh. Tidak lepas dari racun yang diberikan pada makanan tersebut. Lantas si ibu mengatakan, saudara-saudara, berhenti dulu sebentar. Bukalah seluruh makanan yang ada. Lantas si ibu ahli pengobat mengeluarkan cairan yang ada di tasnya. Semuanya bubuk yang diberikan oleh musuh, semuanya disemprot oleh cairan tersebut dengan tujuan adalah sebagai obat penawar racun. Lantas semua orang bingung dibuatnya yang sedang membawa makanan tersebut. Satu lagi nyeletuk, Bu, ini apaan? Kalian tahu? Kata si ibu yang ahli pengobat. Tadi kan musuh kita, dia memberikan racun supaya orang-orang kita meninggal. Makanya ini saya mempersiapkan sedia payung sebelum hujan. Saya semprot semua bubuk-bubuk yang diberikan oleh musuh sebagai penawar. Kita tetap diberikan kepada mereka, insya Allah aman. Lantas setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan menuju di mana adanya markas. Lantas begitu sampai, si ibu itu memberikan uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, satu perjuangan, satu tujuan. Dengarkan baik-baik. Tadi kami mendapatkan kendala, yaitu musuh dari luar. Pas ditanyakan di mana adanya dekat gua itu, semua makanan kalian yang kami kirim ini diberikan bubuk. Semuanya diberikan bubuk. Tapi jangan khawatir. Kalian tahu tentang saya. Saya yang bertanggung jawab tentang masalah pengobatan. Bubuk tersebut tidak lepas daripada racun agar kalian mati. Tapi saya tidak. Bodoh dibuat oleh mereka setelah mereka pergi. Ini orang-orangnya ada di sini yang membantu saya. Semua makanan dibuka. Saya semprot dengan
betul, ini aman. Lantas ibu mengatakan, insya Allah kalian tidak akan pernah terpengaruh oleh racun yang diberikan oleh musuh. Tiba-tiba ada salah satu pemuda datang dari pos lain, masih satu kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mohon maaf, barangkali kehadiran saya terlalu mendadak. Saya sudah mengetahui adanya si ibu ini mengantarkan makanan dengan anak buah, bertemu dengan musuh. Tadi diberikan pupuk semua makanan. Insya Allah makanan kalian aman, karena si ibu ini adalah orang ahlinya. Saya percaya kepadanya. Sekali lagi, sebelum kalian makan, mana makanannya? Letakkan di tempat di depan kalian semuanya. Akhirnya mereka meletakkan makanan. Terus si pemuda itu mengatakan, tolong buka. Begitu si orang-orang tersebut makanannya dibuka, si pemuda itu mengatakan, tunggu sebentar, tidak lama. Dia berdoa, lantas menggerakkan kedua telapak tangan disatukan. Setelah menyatukan telapak tangannya, dia buka secara perlahan. Tiba-tiba mengeluarkan cahaya, diarahkan seluruh makanan yang ada, bekas racun yang diberikan racun oleh musuh yang ada. Lantas seluruh makanan terkena cahaya telapak tangan si pemuda itu. Setelah selesai, si pemuda itu mengatakan, insya Allah saudara-saudaraku, ini aman, lillahi ta'ala. Silahkan makan, mudah-mudahan mendapat barokah, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua orang-orang yang ada di markas yang mau makan hingga sampai bengong dibuatnya dengan kehadiran si pemuda itu. Bukan saja masalah kehadiran si pemuda, tapi kelebihan si pemuda itu membuat semua orang kaget dibuatnya. Ternyata si pemuda itu bukanlah pemuda biasa, adalah pemuda yang luar biasa, sehingga bisa mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, mengarahkan ke makanan mereka yang telah diracuni oleh musuh. Sehingga orang-orang sambil makan, sambil berpikir kembali, satu sama lain jeletuk kepada kawan-kawannya, bang, itu anak muda hebat, punya kelebihan. Baru kali ini saya melihat anak muda. Tadi waktu berdoa, kalian tahu kan, telapak tangannya mengeluarkan cahaya diarahkan ke makanan kita. Lantas salah satunya menjawab, bang, kalau menurut saya memang benar, dia orang ahli agama, bukan anak muda sembarangan. Tadi kan bicara, dia telah mengetahui adanya musuh memberikan racun di makanan kita. Makanya dia langsung buru-buru menghadapi kita sebelum kita makan. Dia sudah merancang waktunya supaya jangan sampai telat kita makan. Takutnya kita keracunan semua. Lantas salah satu orang mengatakan demikian. Lantas satunya lagi berbicara, betul juga sih, alhasil alhamdulillah kita makan aman nih, nggak apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa. Lantas si pemuda berbicara kembali, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah apapun makanannya yang diberikan oleh si ibu ini sebagai penanggung jawab dapur, kalian tidak apa-apa. Saya mau bertanya kepada salah satu atau semuanya, apakah kalian setelah makan ada reaksi lain di perut kalian? Lantas semua orang yang ada di markas menjawab dengan serentak, alhamdulillah aman, kami sudah kenyang. Alhamdulillah pemuda salah satu yang ada di pos mengatakan demikian, terima kasih.
Anda memang benar-benar siaga, tanggap dengan adanya makanan yang akan diberikan oleh kami. Anda telah mengetahui dan cepat tanggap. Memang kita harus benar-benar waspada dimanapun kita berada. Apalagi saat ini adalah saat perang. Banyak pendatang-pendatang dari luar singgah kemari. Kita juga tidur juga kadang-kadang was-was bergantian. Lantas si pemuda itu mengatakan, betul bapak-bapak, tahu sendiri, atur waktu, jadwal, jam berapa siapa, jangan sampai semuanya tertidur. Insya Allah, sekalipun saya tidak sering-sering kemari, saya akan mengawasi jarak jauh. Lantas mereka dengan kompaknya di pos mengatakan, amin, terima kasih pemuda. Lantas tiba-tiba ada sesepuh hadir dari pihak pos yang lebih jauh lagi. Dia uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka dengan kompaknya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sesepuh adalah gurunya si pemuda yang berusia 25 tahun. Mereka uluk salam juga dan menyalami sambil saling berpelukan. Semua orang yang di pos bengong. Lantas satu warga nyeletuk, wah, jangan-jangan nih gurunya kali. Mereka akrab banget, sudah kenal. Lantas satunya bicara, bisa jadi. Lantas si pemuda memberikan satu sambutan, di satu sisi memperkenalkan diri termasuk gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, ini adalah sesepuh saya yang selama ini membimbing saya, katakanlah seorang guru. Alhasil alhamdulillah kami dipertemukan di sini juga. Baru saja saya bicara dengan kalian. Alhamdulillah sesepuh berusaha menghampiri tempat di sini. Lantas sesepuh mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pos mengatakan jawabannya dengan kalimat yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, saudara-saudara, kami sama merah putih. Cuman tugas saya berbeda. Seperti anak buah saya ini menunjukkan kepada si pemuda yang usia 25 tahun. Saya perjelas, saya dengan anak buah saya adalah tugas yang paling sangat rahasia. Kenapa saya terangkan pada kalian adalah kita satu tujuan sebagai penegak pengaman bangsa. Karena kita masih dalam kondisi penjajahan tidak aman. Mari kita saling kerjasama dan selalu waspada adanya gerak-gerik lawan yang tidak kita kenal. Saya akan mengawasi jarak jauh. Makanya saya tugaskan anak buah saya ini, adanya kejadian-kejadian ganjil, yaitu si ibu ini mengantarkan makanan pada kalian. Saya sebelumnya sudah mengetahui adanya itu, makanya tidak cepat, dengan cepat dan sigap sebelum kalian makan nasi, si pemuda itu sudah hadir tepat waktunya. Alhamdulillah, seluruh warga yang ada di pos dengan menjawab kalimat senada dengan kompak. Lantas semua para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pos yang pada sakit ditelitilah oleh seorang sesepuh, termasuk si pemuda umur 25 tahun sebagai anak didiknya. Mereka diobatin dengan gerakan-gerakan
sayatan yang ada di kulitnya yang melepuh. Alhasil alhamdulillah mereka normal kembali, sehingga mereka merasa dikagetkan dengan adanya kehadiran sesepuh dengan pemuda tersebut. Ternyata mereka lah bukan orang biasa, makanya mereka pantas dikatakan tugas rahasia. Disitulah letaknya dua sosok manusia dalam kondisi perang, penjajahan, tidak aman. Mereka lah selalu hadir di mana adanya para penduduk yang telah perang dengan kocar kacir, dengan badan berlumuran darah, terluka, dengan waktu sekejap, dengan sorotan cahaya yang ada di telapak tangan si sesepuh dengan si anak muda tersebut, mereka normal kembali seakan tidak pernah terluka. Lantas si ibu yang biasa ahli herbal mengatakan, "Bapak sesepuh, anak muda, saya sebagai penanggung jawab PPPK di sini merasa bersyukur dan terima kasih atas kehadiran kalian berdua. Alhamdulillah, tidak terlambat. Mereka sudah saya obati dengan herbal-herbal yang saya punya, hanya sebagai membantu meringankan beban sakitnya mereka." Lantas sesepuh dengan pemuda mengatakan dengan kalimat senada, "Begini Bu, Ibu sudah bagus. Memang tugas sebagai seorang pengobat, katakanlah alternatif, sangat mulia sekali, termasuk Ibu sendiri, hingga sampai sempat-sempatnya bikin herbal untuk mereka. Teruskan Bu," kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas sesepuh memberikan tambahan untuk si ibu yang sebagai penanggung jawab PPPK. Dipanggil oleh sesepuh, "Mari Bu duduk di sini." Disaksikan seluruh warga yang ngumpul ada di pos keamanan, atau katakanlah pos sebagai tempat peristirahatan. Sesepuh mengatakan, "Ibu, duduk bersila, konsentrasi. Ibulah yang tepat. Seandainya saya memang dibutuhkan banyak orang di mana-mana, termasuk pemuda ini, Ibulah sebagai wakil kami untuk menangani pos di sini. Saya akan menurunkan ilmu seperti yang baru saja kami jalankan sama anak buah saya. Apabila ada yang terluka, yang berhubungan dengan masalah nyawa seseorang yang habis perang, amalkanlah apa yang saya berikan. Saya ikhlas akan menurunkan ilmu itu." Lantas para warga semuanya mengatakan, "Alhamdulillah, sesepuh, betul. Kalau seandainya nggak ada sesepuh sama anak muda ini, biarlah si ibu ini yang akan menuntaskan." Lantas insya Allah, kata sesepuh, disitulah sesepuh menurunkan ilmu dengan menggerakkan telapak tangannya. Tiba-tiba seperti biasanya cahaya keluar dari telapak tangan diarahkan ke umbun-umbun si ibu tersebut. Lantas diarahkan ke telapak tangannya si ibu, tangan kanannya. Disitulah si ibu penanggung jawab PPPK lantas disuruh oleh seorang anak muda yang usia 25 tahun sebagai anak buahnya sesepuh mengatakan, "Ibu, saya sengaja belum ngobatin orang itu, masih terluka, yang lain sudah sembuh semua. Kenapa? Sengaja saya tinggalkan satu, saya ingin menguji ibu yang sudah diturunkan ilmunya oleh sesepuh. Kesini Bu, kemari." Lantas semua warga memperhatikan, menontonnya. Disitulah, "Ibu, lakukanlah apa yang seperti kami jalankan kepada orang lain." Lantas si ibu itu dengan konsentrasi penuh menyatukan kedua telapak tangannya. Tak lama kemudian, begitu telapak tangan dibuka, tangan kanannya mengeluarkan cahaya diarahkan ke orang yang terluka. Disitulah alhasil alhamdulillah, atas izin Allah orang tersebut lukanya menghilang dan sehat kembali seperti sedia kala.
saya. Apa-apa yang saya berikan ilmu ini buat pertolongan sesama, terutama orang-orang yang habis perang, yang terluka. Perhatikan mereka agar bisa eksis, selalu siaga dalam menghadapi peperangan ini. Demikianlah saudara, satu demi satu kami kupas jadi satu, kami jabarkan kembali untuk Anda dengan adanya kehadiran seorang ibu PPPK dan anak muda usia 25 tahun termasuk sesepuh. Alhasil alhamdulillah bisa menghalau adanya musuh yang memberikan racun makanan kepada orang-orang pengungsi yang ada di pos. Akhirnya mereka terselamatkan dari jeratan nyawa yang ada. Tujuan kami adalah sharing untuk membantu menambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.